Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi mukjizat terbesar dari mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi sebelumnya. Sebab, mukjizat-mukjizat para nabi dan rasul terdahulu bersifat indrawi, sedangkan Al-Quran berupa mukjizat ruhiyah yang bersifat rasional, kekal, dan sepanjang masa. Melansir dari jurnal uinsu.ac.id, mukjizat Al-Quran adalah kelebihan-kelebihan yang ada dalam Al-Quran itu sendiri sebagai bukti kebenaran. Dengan kata lain, bukti-bukti kebenaran yang datang dari Al-Quran disebut juga mukjizat Al-Quran. Dan salah satu mukjizat Al-Quran adalah tentang kehidupan atau keadaan bawah laut. Bagaimana kisahnya? Simak video berikut. Tapi sebelum itu mari berbagi kebaikan dengan cara subscribe channel ini dan bunyikan tanda loncengnya agar selalu update video-video kami selanjutnya. Sobat, meski diturunkan pertama kali di kalangan bangsa Quraisy yang tidak mengenal dunia kemaritiman, Al-Quran membahas masalah laut dalam berbagai sikhot atau bentuk. Syekh Abdul Aziz Az-Zuhairi menulis, sikhat bahar atau bentuk tunggal disebut sebanyak 29 kali, sikhat bahrani atau dua laut sebanyak 1 kali, sikhat bahrain dua laut sebanyak 4 kali, sikhat bihar jamak sebanyak 2 kali. Sementara itu, kata al-fuk atau perahu disebutkan sebanyak 23 kali. Salah satu ayat Al-Quran yang membahas tentang laut ada pada surah An-Nur ayat 40. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak yang di atasnya ombak pula, di atasnya, lagi, awan, gelap gulita yang tindih bertindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya, dan barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun. Petik 2. Ayat tersebut memang ditempatkan dalam konteks sebagai analogi terhadap orang kafir seperti tertera dalam ayat sebelumnya. Selain mengkiaskan orang-orang kafir berada di kegelapan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sebelumnya menyematkan kondisi fata morgana yang ada di dalam orang-orang kafir pada ayat 39. Meski demikian, tiap ayat Al-Quran punya rahasia, termasuk dalam ayat tentang kegelapan lautan di atas. Apa yang dikatakan Al-Quran tentang kegelapan yang bertindih-tindih di dalam lautan seolah mengulangi apa yang dibuktikan dunia sains saat ini. Mengutip buku Oceans karangan Danny Elder dan John Perneta, kegelapan lautan dan samudra dijumpai pada kedalaman 200 meter atau lebih. Di kedalaman ini, hampir tidak dijumpai cahaya. Sedangkan di bawah kedalaman 1000 meter, tidak terdapat cahaya sama sekali. Penjelasan Harun Yahya tentang dunia bawah laut pun bisa menegaskan kembali betapa benar firman Allah tentang gulita yang bertindih-tindih. Pengukuran dengan teknologi saat ini berhasil mengungkapkan bahwa antara 3 hingga 30% sinar matahari dipantulkan oleh permukaan laut. Jadi, hampir semua 7 warna yang menyusun spektrum sinar matahari diserap satu demi satu ketika menembus permukaan lautan hingga kedalaman 200 meter kecuali sinar biru. Di bawah kedalaman 1000 meter,
tidak dijumpai sinar apapun. Tidak hanya itu, Harun Yahya yang mengutip buku Oceanography, A View of the Earth pun mencoba meneliti kalimat lain dalam ayat di atas. Ketika masih ada ombak lain di atas ombak. Apa yang disebutkan itu ternyata juga dibuktikan secara ilmiah oleh penelitian modern saat ini. Para ilmuwan menemukan keberadaan gelombang di dasar lautan yang terjadi pada pertemuan antara lapisan-lapisan air laut dengan kerapatan atau massa jenis berbeda. Gelombang internal ini meliputi wilayah perairan di kedalaman lautan dan samudra. Pada kedalaman ini, air laut punya massa jenis lebih tinggi dibandingkan lapisan air di atasnya. Ajaibnya, gelombang internal ini punya sifat gelombang permukaan. Dia bisa pecah seperti ombak. Meski tidak bisa dilihat dengan mata manusia, keberadaannya dapat dikenali lewat suhu atau perubahan kadar garam di tempat-tempat tertentu. Kemukjizatan Al-Quran memang tak bisa diragukan. Apa yang dikatakan pada 15 abad yang lalu ternyata terbukti oleh sains modern abad 20. Jika saja para awak Decalenger mengetahui apa yang dituangkan dalam surah An-Nur ayat 40, mungkin saja separuh pertanyaan mereka akan terjawab. Meski demikian, kita tidak bisa memungkiri bahwa dunia barat yang tidak mengenal Al-Quran justru amat giat menggali ayat-ayat kauniyah yang bertebaran di alam semesta. Beragam penelitian justru membuka tabir-tabir kebenaran yang sudah tertera pada ayat-ayat suci. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perintah pertama kali kepada kita untuk membaca. Dengan nama Tuhan yang menciptakan. Sudah saatnya kita mengambil hikmah dari ayat-ayat kauliyah yang bertebaran di dalam Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah di alam semesta. Terlebih tentang laut, sudah terlalu lama juga kita mengabaikan ayat-ayat Allah tentang laut. Karena laut bisa menjadi salah satu media untuk mengenalnya. Hendaknya kita pun mengingat kembali pesan Rasulullah yang mengistimewakan para mujahid yang berjuang di laut. Sesuai dengan hadis yang dirawikan oleh Ummu Haram bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk-duduk di sisinya. Beliau pun tertawa. Lantas, Ummu Haram berkata, "Mengapa engkau tertawa, wahai Rasulullah?" Kata Nabi, "Sejumlah manusia dari umatku mengarungi lautan hijau, demi berjihad di jalan Allah. Perumpamaan mereka adalah seperti para raja atas keluarganya." Ummu Haram pun berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Dia menjadikanku dalam golongan mereka." Lalu beliau berdoa, "Ya Allah, jadikan dia bagian dari mereka." Walau alam. Sobat, demikian video singkat tentang salah satu mukjizat dalam Al-Quran. Semoga menambah wawasan, pengetahuan dan keimanan kita. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.